Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga VT saya ini dapat menggapai kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Kali ini saya mau berikan 3 kartu saran yang berdasarkan kartu tarot dari pakem Deck Red Rider ya. Tadi juga saya bilang ya mau ada cerita sedikit, tadi baru live sebentar ya. Lagi menjelaskan 10 kartu terhadap seorang klien lama ya. Untung dia inget ya akun saya yang ini, akun kedua. Itu dia bilang sebenarnya saya suka ya dengan cara ngetiknya itu. Dia ngomong sebenarnya apa yang abang kasih tahu tuh udah pada tahu semua. Dia bilang kalau nggak salah seperti itu. Ya betul ya. Itu namanya pengingat, mengingatkan. Kebetulan juga yang keluar sesuai dengan kartu. Waktu tadi ada kartu The Temperance, ada kartu The Hermit yang tidak jauh dari arti kartu ya. Sebenarnya semua kita tuh sudah paham, sudah tahu mengenai cinta, apalagi tadi tuh ya. Tapi kedewasaan kita sebagai seorang manusia namanya juga jatuh cinta, nggak ada namanya naik cinta. Kita udah dewasa, udah tua ya, udah mengalami banyak pahit manis kehidupan. Cuma begitu kita dalam soal cinta, jadi kayak anak muda lagi, jadi kayak kurang dewasa lagi. Makanya namanya sekali lagi jatuh cinta. Makanya kalau dalam soal percintaan itu, makanya saya bilang saya konselor, penasehat ya, menasehati dari kartu berdasarkan kartu yang keluar yang tidak jauh dari arti kartunya. Makanya di setiap konten di akun saya yang dulu sih, kalau sekarang juga masih ya, di terakhir itu ada screenshot dari aplikasi yang bisa kalian cari dimanapun tuh, arti semua kartu tuh hampir sama aja ya. Jadi ya saran saya berdasarkan kartu. Kalau tadi dia nanya percintaan, mau nggak mau saya selain membaca kartu, saya juga ngasih jawaban juga berdasarkan saran. Jadi nggak asal cuap-cuap, semua tuh bisa dipelajari tarot itu ya. Jadi saya seneng sih tadi ada yang ngomong kayak gitu ya. Emang iya, namanya juga pengingat ya, layak dakwah gitu kan. Kita semua sebenarnya udah tahu ya dakwah dalam agama apapun lah ya. Cuma kan kita datang ke pendakwah ya untuk mengingatkan ya kan, untuk kita sebagai untuk kita ingat lagi lah tujuan kita hidup di dunia ini itu apa. Contoh, ini saya sekarang mau baca dari based on card, sekali lagi 3 kartu mengenai bagaimana cara kita menghadapi penolakan. Penolakan tuh macam-macam ya, bisa penolakan dalam soal pekerjaan, penolakan dari pasangan ya, penolakan dari klien, apapun lah ya, pokoknya penolakan dalam hal jurnal dan juga penolakan dalam asmara. Bagaimana cara kita menghadapinya berdasarkan kartu. Kartu yang pertama, ini kebuka sendiri tapi kebanyakan, ulang lagi ya, kebanyakan, sumpah kebanyakan dan aku males ngulang. Kebukanya 2, oh 1 saya aku baca karena aku bukan tipe yang sengaja menjatuhkan. 1, 2, 3. Oke. Bagaimana cara menghadapi penolakan yang pertama? Oke, ini 3 pedang rasa kecewa ya, yang membuat kamu tuh kayak merasa belum bisa atau bahkan tidak bisa menerima penolakan. Mau nggak mau ya, kalau kamu cara menghadapi penolakan, ini rasa kecewa kamu harus bisa kamu atasi dengan baik. Kamu harus pelajari banget, kamu harus benar-benar memahami. Mungkin kamu butuh waktu ya untuk bisa lepas dari rasa kesel, dari rasa kecewa kamu kalau dalam soal penolakan. Tapi justru itulah caranya ya. Caranya adalah dengan cara kamu tuh sebisa mungkin rasa kecewa kamu tuh harus kamu redam, harus kamu pelajari banget kenapa kamu ditolak, kesalahan kamu apa, atau kesalahan yang nolak kamu tuh apa, buat apa kamu terus menghamba kepada seseorang yang tidak mau menghargai kamu. Sekali lagi, entah dalam pekerjaan atau dalam asmara ya. Jadi rasa kecewa kamu, kalau ditanya gimana cara menghadapi penolakan, ya hadapilah rasa kecewa kamu ya. Entah kamu harus introspeksi diri ya untuk tidak lagi ditolak, atau kamu tuh harus bisa menghilangkan rasa kecewa ini dengan cara melihat bahwa sebenarnya orang yang menolak kamu itu bukan orang yang baik ya. Bahkan akan ada orang lain yang bisa menghargai kamu, yang lebih menghargai kamu, bukan cuma orang yang bisa mengecewakan kamu aja. Itu caranya ya, untuk kamu bisa benar-benar menghadapi rasa kecewa kamu ini ya, untuk kamu introspeksi diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kalau misalnya kamu udah baik sebenarnya, berarti kamu harus sadari orang yang mengecewakan kamu itu bukan orang yang tepat untuk kamu ya. Itu caranya. Oke, sekarang kartu yang kedua. 1, 2, 3. Bagaimana cara penolakan, bagaimana cara untuk kita menghadapi penolakan.
The Sun itu perasaan cinta. Kalau dalam asmara, perasaan cinta optimal yang butuh pertanggungjawaban. Kalau dalam Mahajunara itu kebahagiaan optimal yang juga patut dipertanggungjawabkan. Kayak kita naik jabatan, uang ada, staf ada, cuma tanggung jawab lebih berat. Dan percintaan juga sama ya, saking cintanya harus ada kesetiaan, pengertian, pemahaman. Kalau kamu ada penolakan dari percintaan, kamu sadarilah ada yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi kamu koreksi diri juga. Apakah kamu yang tidak bertanggung jawab dalam percintaan itu, tidak setia, atau tidak bisa memahami dia dengan baik, atau dia yang mengecewakan kamu? Tadi udah keluar kecewa ya, yang dia tidak bisa bertanggung jawab dalam percintaan. Kalau dia yang tidak bisa bertanggung jawab dan dia tidak mau minta maaf, tandanya kamu harus bisa menyadari bahwa masih ada orang lain selain dia ya. Jadi kamu jangan stuck pada satu orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan cintanya pada kamu. Kalau dalam soal general, kalau kamu ada penolakan dalam pekerjaan, kamu harus ada koreksi diri. Kelihatannya kamu ada pertanggungjawaban kamu yang kurang, yang dilihat sama atasan tuh kalau kamu tuh kurang mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan tanggung jawab kepada kamu, jabatan yang tinggi atau suatu validasi pengakuan dari atasan yang baik, ternyata kamu tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Tandanya kamu harus koreksi diri. Kalau kamu merasa kamu sebenarnya sudah bagus tapi kamu disalah-salahin terus, tandanya kamu harus bisa mencari tempat lain yang sebenarnya bisa menghargai kamu, yang adil. Karena kalau kamu udah bener, udah merasa bener-bener yakin bener tapi kamu masih disalah-salahin, tandanya itu tempat kamu bisa dibilang toksik. Jadi sebaiknya kamu mencari tempat lain yang bisa menerima kamu dengan baik. Ya, layaknya kita kalau menjual pasir itu nggak mungkin kita di padang pasir. Ya, kita menjual pasir nggak mungkin di padang pasir. Itu contoh. Kita nggak bisa menjual es di kutub utara. Itu contoh. Jadi kita harus mencari tempat di mana kita bisa dihargai. Seperti itu. Ya, itu cara menghargai penolakan. Lalu kartu ketiga, bagaimana cara menghadapi penolakan? Oke, King of Swords. Ini personifikasi diri, harus kita jadi seperti dia, Raja Pedang. Ya, seseorang yang tahu apa yang dia mau, seseorang yang tegas dengan dirinya sendiri, tegas dengan orang lain, ya, yang benar-benar tahu apa yang harus diutamakan. Jadi untuk menghadapi rasa penolakan, kamu harus ada harga diri. Layaknya seorang Raja Pedang yang punya otoritas terutama terhadap dirinya sendiri, bahwa yakin bahwa dirinya sendiri bisa membaik, bahwa dirinya sendiri bisa mendapatkan hal lain yang lebih baik daripada di tempat dimana kamu ditolak, entah dalam percintaan, asmara. Kalau kamu sudah banyak disalahgunakan, ada baiknya kamu lebih tegas terhadap diri kamu sendiri. Selamatkanlah diri kamu sendiri, jauhi hubungan yang toksik yang bikin kamu merasa benar-benar kamu kayak diremehkan. Sama dengan pekerjaan, kalau kamu udah merasa diremehkan pada kerjaan kamu betul, kamu harus ada ketegasan. Jadi kalau kamu sudah ditolak padahal kamu kerjaannya bagus, kalau tadi kan butuh pertanggungjawaban ya, tergantung kamu koreksi. Kalau misalnya kamu benar, tandanya orang yang atasan kamu itu ada toksiknya. Tandanya kamu bisa mendapatkan hal lain yang sebenarnya lebih baik, yang bisa lebih menghargai kamu dan lebih adil sama kamu. Dan ini tandanya kamu harus lebih tegas dalam menghadapi penolakan itu. Ya, entah kamu koreksi diri juga atau kamu terus benar-benar tahu bahwa sebenarnya kalau misalnya kamu stay di situ atau kamu stay di pekerjaan itu atau kamu bersama dan orang yang tidak bisa menghargai kamu, itu buat apa? Kamu harus tegas terhadap diri kamu sendiri untuk bisa menyikapi penolakan itu. Layaknya Raja Pedang yang punya otoritas dan dia punya kedewasaan yang tinggi dan dia tahu apa yang dia mau. Oke, begitu cara menangani penolakan. Terima kasih.